Saya berterima kasih walaupun anggarannya sedikit di Kemendes ini Pak. Beberapa sudah bisa dimanfaatkan oleh desa dan perdesaan yang ada di dapil saya. Sedikit tentu bisa mengungkitlah sebagai trigger. Akan tetapi di berbagai kesempatan saya selalu bilang kaitannya agar anggaran di Kemendes ini besar, sesuai dengan kewenangannya, membangun dari pinggiran, terdepan, terluar. Kiranya perlu koordinasi baik dengan Kementerian Keuangan, Pak Menteri, sehingga apa yang Gus Menteri kerjakan beserta jajaran itu dampaknya akan lebih kelihatan positif dan kemajuannya terasa. Karena ada banyak stakeholder, kementerian, lembaga yang terkait, yang terlibat di situ. Kaitannya juga dengan dana desa. Ada masih banyak mandatori yang memberatkan kepala desa, Pak. Sehingga kepala desa itu tidak punya otoritas yang kuat dalam rangka untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di desa. Itu yang pertama. Yang kedua, kaitannya dengan kesejahteraan kepala desa dan juga perangkat-perangkatnya. Di dapil saya, Pak, banyak kepala-kepala desa itu bersangkutan dengan hukum. Alasannya sebenarnya kan begini, ketika kepala desa terpilih, tentu biaya sosialnya tinggi, Pak. Dengan take home pay itu barangkali sekitar 4-5 juta yang dia terima. Nah, sementara banyak sekali di situ kebutuhan-kebutuhan sosial, hajatan dan lain sebagainya. Ini praktis mereka mungkin tidak ada yang mereka bisa bawa pulang. Apa kemudian alhasilnya? Dampak buruknya adalah mungkin dengan dana desa ini digunakan untuk hal-hal yang tidak semestinya. Artinya ada penyimpangan-penyimpangan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosialnya. Nah, kiranya ini harus dievaluasi, Pak. Ya, harus dievaluasi. Saya sepakat dengan teman tadi bahwa tentang tunjangan terhadap perangkat desa dan kepala desanya itu ditingkatkan, Pak. Karena kita tidak ingin mereka-mereka yang bekerja untuk masyarakat kemudian terjebak di sisi hukum. Ada banyak hari ini di dapil saya, walaupun penyelesaiannya adalah melalui pembinaan, sehingga saya mendengar ada beberapa yang harus mengembalikan karena dana desanya terpakai baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Ada 300 juta, 400 juta. Artinya apa? Kinerja kita harus evaluasi benar dan dicarikan strategi jalan keluar sehingga kepala desa yang bekerja untuk rakyat ini tidak tersangkut masalah hukum. Yang ketiga, Pak Menteri, ada kasus besar di Banyuwangi. Kaitannya dengan tata batas desa Pakel namanya, Pak. Kecamatan Licin, di mana kepala desanya seminggu yang lalu ditangkap, Pak. Kepala dusunnya, 2 kepala dusun juga ditangkap. Karena batas desanya hingga sekarang tidak jelas, Pak. Berhimpitan dengan sertifikat HGU. Saya berserah mencoba untuk melakukan telaah terhadap HGU itu dan diduga cacat formil. Perjuangannya sudah bertahun-tahun, Pak. Nah, ini saya kira tanggung jawab Kementerian Desa juga. Maka saya minta staf Bapak untuk segera hadir di sana agar tidak pejuang-pejuang yang tadi itu terbungkam karena mereka mencari keadilan. Nah, sementara masyarakat desa di sana kalau bekerja di perusahaan hanya dibayar 50.000 sehari. Ini barangkali keluar dari konteks. Tapi saya kira ini bahan evaluasi untuk kedepannya, Pak. Perlu koordinasi dengan BPN, bahkan mungkin aparatur penegak hukum, sehingga
mereka tidak semena-mena melakukan penangkapan yang berakibat jalannya pemerintahan desa di situ hari ini mandek, masyarakat ketakutan. Ini di ujung Pulau Jawa, Pak. Mungkin juga di tempat-tempat lain banyak hal-hal yang serupa seperti ini. Kita lebih dari 70 tahun merdeka, tetapi masyarakatnya masih terpinggirkan. Seperti itu. Sampai beberapa elemen organisasi-organisasi profesi itu mencoba untuk menjaminkan dirinya terhadap kepala desa itu. Saya belum mendengar hingga hari ini apa respon dari Kementerian Desa kaitannya dengan aparatur desa, kepala desa yang ditangkap pada saat ini dan dikurung di Polda Jatim. Saya kira itu Pak Menteri, Pak Ketua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.